Halo dokter, kemarin ini kan dokter udah review bahaya baterai jam tangan yang tertelan. Nah, nggak cuma baterai, ada juga barang-barang asing lain yang bisa membahayakan anak kalau sampai tertelan loh. Apa aja? Yang pertama itu magnet. Kalau yang tertelan cuma satu, sebenarnya kita nggak terlalu khawatir karena bisa dikeluarkan melalui feses. Tapi kalau lebih dari satu magnet yang tertelan, atau misalnya anak tertelan magnet bersama barang logam lainnya, ini yang berbahaya. Soalnya bisa aja mereka saling tarik satu sama lain di dinding usus atau organ dalam lainnya. Nah, bisa aja nih terjadi penjepitan atau nekrosis pada saluran cerna. Bisa juga terjadi obstruksi atau perforasi. Yang kedua, objek tajam. Contohnya peniti, paku, dan baut. Barang-barang ini bisa menyebabkan perdarahan internal, peritonitis, atau obstruksi usus. Bahaya banget kan kalau sampai dia juga nyangkut di esofagus? Lalu objek yang panjang atau besar. Berapa yang termasuk panjang? Kalau buat bayi dan anak kecil itu berarti objek yang panjangnya lebih dari 4-5 cm, dan kalau buat anak lebih besar itu objek yang panjangnya 6-10 cm. Sementara objek dibilang besar kalau diameternya itu lebih dari 2 cm buat bayi dan anak kecil, dan lebih dari 2,5 cm buat anak yang lebih besar. Karena benda-benda ini beresiko tinggi menyebabkan perforasi atau obstruksi saluran cerna. Selain itu, dia juga bisa nyangkut di orofaring dan bikin obstruksi nafas. Nah, dokter perlu anggap benda asing yang bisa membesar kalau terkena air itu juga berbahaya. Contohnya itu water beads dari bahan polimer super absorbent. Hati-hati juga nih dok sama benda yang ada perintilan-perintil kecilnya, kayak mainan dengan lampu, motor, dan baterai. Nah, benda-benda gini yang bisa bikin obstruksi saluran cerna ya. Cuman selain barang-barang tadi tuh sebenarnya kebanyakan benda asing lainnya yang ketelan nggak akan bikin masalah, dan biasanya bisa keluar melalui feses. Cuma balik lagi nih ke ukuran, bentuk, dan komposisi barangnya. Karena itu, begitu dokter ketemu anak yang dibilang menelan sesuatu, langsung tanya apa barangnya dan kapan tertelan. Evaluasi juga adakah mengiler, gangguan menelan, makannya jadi kurang, sakit perut, muntah, atau tanda-tanda perdarahan saluran cerna. Kalau anak kesedak, batuk, distress pernapasan, dokter curiga berat bendanya masuk ke saluran pernapasan. Penting juga buat dokter tanya, adakah kondisi sebelumnya yang mungkin mempersulit keluarnya barang? Misalnya, struktur saluran cerna, esofagitis eosinofilik, gangguan neuromuskular, atau penyakit kongenital. Yuk segera upgrade skills dan CV dokter melalui e-course Alomedica. E-course ini dibawakan oleh dokter-dokter yang tentunya expert di bidangnya ya. Dokter tinggal buka e-course di website Alomedica buat ngikutin e-course-nya. Ingat, dokter harus pastiin apakah ada obstruksi baik di saluran pernapasan ataupun di saluran cerna. Pastiin ada tidaknya nyeri tekan atau defense muskular pada abdomen. Selanjutnya, baru deh kita ronsen. Nah, anak mana yang perlu di ronsen abdomen? 1. Anak yang diduga atau udah ketahuan menelan baterai, magnet, atau barang beresiko tinggi lainnya. Yang kedua, anak yang diketahui menelan sesuatu tapi kita nggak tahu objeknya. Ketiga, anak yang resiko tinggi contohnya anak dengan gangguan gastrointestinal yang sudah diketahui sebelumnya, atau anak yang memang pas kita lihat itu memang nggak tampak sehat. Pokoknya kalau anaknya nggak ada keluhan, kita cek juga normal-normal aja, nggak ada kelainan saluran cerna yang kita ketahui, bisa makan dan minum, terus benda yang ditelan itu kecil, bukan magnet atau baterai, nggak bisa ngembang atau membesar, dan nggak beracun, kita nggak perlu ronsen ya. Nah, anak yang kayak gini bisa kita pulangkan dan edukasi orang tuanya, kalau barangnya bisa keluar saat anak pup. Tapi ingetin, kalau anaknya muntah-muntah, mengeluhkan sakit perut, tampak sakit, nah anak harus dibawa kembali ke dokter untuk evaluasi. Itu dia apa yang harus dokter waspadai kalau ada kasus anak tertelan benda asing. Begitu lihat, wah anak bergejala dan beresiko tinggi, dokter perlu rujuk karena most likely anak perlu diendoskopi supaya barangnya bisa dikeluarkan atau menjalani operasi. Like video ini dan share ke teman-teman dokter ya, subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi supaya dokter up to date dengan pembahasan selanjutnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica.